وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Jamaah saudara sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kemudahan sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh, sebagai hamba-hamba-Mu yang insya Allah nanti akan menjadi penghuni surga. Berikan kemudahan dan keringanan kepada kami untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, khususnya di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Bapak Ibu, yang pertama selamat berjumpa kembali di gelombang yang sama. Jadi kemarin saya diminta oleh Ustaz Kiki untuk menggantikan hari ini. Kebetulan Ustaz kita berhalangan karena Ustaz Kiki tidak mau mengecewakan kumpulan orang-orang yang beriman, maka saya diminta untuk kembali harus berdiri atau duduk di depan Bapak Ibu. Mohon izin, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nggak bosan. Nah, judulnya apa ini? Saya ingin mengajak merenungkan sebuah ayat di dalam surat At-Taubah. Saya sangat bergembira sekali berjumpa bertatap muka dengan Bapak Ibu, karena sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat At-Taubah ini, saya meyakini bahwa yang ada di sini adalah kumpulan orang-orang yang keimanannya pilihan. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini luar biasa, Pak. Di sini bahasanya bahasa kata kerja. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya tidak ada orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah. Karena kata kerja, maka tidak hanya orang yang definitif sebagai pengurus takmir, tetapi siapapun yang melakukan kegiatan memakmurkan masjid. Terus siapa yang memakmurkan masjid? Tentu insya Allah adalah takmir masjid yang mengurusi masjid ini dan jamaah yang beraktivitas di sini. Tapi juga siapa yang memakmurkan masjid adalah siapapun yang menjadikan masjid ini berfungsi sebagaimana fungsinya. Misalnya masjid ini adalah masjid yang berfungsi untuk pembinaan umat, maka siapapun yang terlibat dalam menyemarakkan, misalnya seperti kegiatan ibadah ini, taklim di masjid, itu adalah memakmurkan masjid. Nah, Allah menyampaikan orang-orang yang memakmurkan masjid ini istimewa. Allah sampaikan sesungguhnya tidak ada orang yang memakmurkan masjid Allah kecuali mereka itu adalah man amana billah, orang-orang yang benar-benar iman kepada Allah. Selama memakmurkan masjidnya bukan pencitraan, Pak. Kan jenengan ini kan bukan caleg, Pak. Insya Allah bukan pencitraan. Tidak ada kepentingan apapun selain kita ingin masjid ini menjadi makmur. Maka orang yang melakukan itu adalah di hadapan Allah. Ini orang-orang yang benar-benar beriman. Semoga kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang beriman. Dan tidak hanya iman kepada Allah, ini bukti bahwa Bapak Ibu kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang beriman kepada wal yaumil akhir, hari akhir. Ini penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di antara ciri orang yang cerdas secara rohani itu adalah selalu mengaitkan kegiatan dunianya itu dengan kehidupan setelah mati atau hari akhir. Yang berikutnya Allah sampaikan wa aqamas shalah. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli menegakkan
Apalagi ya kalau kita ada hadis lain ini, kalau kebetulan yang memakmurkan masjid dan ahli sholat ini adalah pemuda, itu luar biasa. Ada disebut sendiri oleh Rasulullah di antara 7 golongan la dillah illa dilli, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah di mahsyar. Itu adalah pemuda asyabun, ya, yang hatinya itu mu'allaqun bil masjid, yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Nah, ini kebanyakan usianya mungkin 40 ke atas. Tapi kalau menurut kalau di PBB namanya UNESCO apa